Alhamdulillah, wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam kuliah teknik konsultansi. Ya, dalam hal ini topik yang akan kita bicarakan adalah tentang consulting in agribusiness atau konsultasi di bidang pertanian. Ini merupakan salah satu topik dari rangkaian beberapa topik tentang konsultasi di berbagai bidang yang nanti akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain mengenai konsultasi di berbagai bidang yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang topik ini yang kurang lebih ada beberapa hal. Yang pertama adalah review tentang konsep agribisnis. Saya kira kalau untuk mahasiswa agribisnis semester 6, ini sudah tidak perlu untuk dibicarakan lebih detail. Tapi kenapa ini menjadi penting? Karena ini akan menjadi dasar ya, akan menjadi landasan untuk memahami bagaimana praktek konsultasi di bidang pertanian, dalam hal ini spesifiknya dari bidang agribisnis. Dan yang kedua adalah scope of agribusiness consultant. Ini adalah topik yang membicarakan mengenai ruang lingkup dari kerja-kerja konsultan di bidang agribisnis. Nah, setelah kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa memahami tentang kerja layanan jasa konsultan dalam konteks agribisnis. Sekali lagi saya tegaskan dalam konteks agribisnis. Kemudian yang kedua, mengetahui bidang layanan konsultasi di bidang agribisnis. Itu gambaran kuliah kali ini. Dan kita lanjutkan review mengenai apa sih agribisnis. Nah, ini pertanyaan yang retoris sebenarnya yang saya tanyakan kepada mahasiswa agribisnis semester 6. Ya, tentu saya tidak akan dalam konteks menanyakan bahwa karena kalian tidak tahu, tapi saya ingin menanyakan bahwa apa pendapat kalian setelah kalian belajar menjadi mahasiswa agribisnis selama sekian semester. Apa pendapat kalian tentang agribisnis menurut perspektif kalian? Jadi ini yang saya tekankan di sini. Karena ini bukan pelajaran menghafal, bukan pelajaran atau kuliah bagaimana saya akan ngetes pemahaman kalian, tapi bagaimana pendapat kalian memahami dalam konteks agribisnis. Oke, silakan kalian direnungkan masing-masing mengenai hal ini. Mereview sedikit tentang konsep agribisnis ya. Dan ini yang pertama ini dari John Davis and Ray Goldberg. Ini merupakan dua orang ini adalah yang kalau kalian ingat ya di mata kuliah tentang pengantar agribisnis, ini merupakan orang yang pertama kali boleh dikatakan menelurkan konsep agribisnis. Beliau adalah profesor dari Harvard Business School yang menulis tentang agribisnis. Dari penjelasannya, beliau mengatakan bahwa agribisnis adalah sum of total of all operation involved in manufacture and distribution of farm supplies, production, operation on the farm, and the storage, processing, and distribution of farm commodities and items made from them. Secara gambaran, jadi agribisnis adalah keseluruhan kegiatan ya yang melibatkan dalam proses manufaktur atau proses pembuatan, terus kemudian proses distribusi dari produk pertanian, mulai dari dia penyimpanan, processing, distribusi, dan kemudian tentu ya dalam proses produksi sampai kemudian item itu sampai kepada konsumen. Jadi keseluruhan proses itu adalah agribisnis. Jadi tidak bisa kemudian agribisnis itu hanya bicara tentang produksi saja, tapi distribusi tidak. Jadi ini keseluruhan. Nah, kalau kita lihat dari pendapat ahli dari dalam negeri, kita bisa mengutip dari Bung Waran Saragi. Beliau mantan Menteri Pertanian dan guru besar di IPB tentang agribisnis. Beliau mengatakan bahwa dalam definisi yang sangat sederhana, agribisnis adalah cara baru melihat dan membangun pertanian, di mana pembangunan ekonomi berbasis pertanian tidak hanya terbatas pada pembangunan subsistem usaha tani saja. Jadi kalau dari pengertiannya Profesor Bung Waran Saragi, ini kita bisa dilihat bahwa agribisnis itu tidak bisa hanya dilihat dalam konteks
orang menanam padi sampai kemudian panen. Ya. Agribisnis tidak bisa dilihat dalam konteks itu saja, tapi secara keseluruhan. Ya. Ini mungkin bisa diterjemahkan dari penjelasannya dari John Davis dan Goldberg yang dalam konteks yang lebih sederhana. Nah, itu review tentang agribisnis. Jadi intinya agribisnis itu bukan sekedar nanam padi sampai kemudian panen, tapi keseluruhan proses dari mulai sebelum nanam sampai kemudian nanti padi itu sampai kepada konsumen. Nah, kurang lebih gambaran dari agribisnis. Kalau kemudian kita lihat tadi ya di definisinya Davis bahwa agribisnis itu adalah keseluruhan sistem operasi atau keseluruhan proses dari satu produk dari mulai awal sebelum ditanam sampai kemudian dia sampai kepada konsumen. Nah, ini kemudian melahirkan yang namanya subsistem agribisnis. Jadi subsistem agribisnis atau sistem agribisnis terdiri dari subsistem agribisnis. Yang umumnya kita pahami, yang pertama adalah dari subsistem pengadaan barang dan jasa atau disebut juga dengan off-farm. Terus kemudian ada subsistem usaha tani atau on-farm. Terus kemudian ada subsistem pengolahan hasil pertanian atau agroindustri. Kemudian ada subsistem pemasaran hasil pertanian. Dan berikutnya ada yang mendukung dari semua subsistem itu adalah subsistem jasa layanan pendukung. Di situ ada bank, ada koperasi, terus kemudian ada layanan keuangan dan seterusnya. Nah, karena agribisnis ini merupakan sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait, maka praktek konsultansi di bidang agribisnis itu otomatis ada di seluruh rangkaian dalam sistem agribisnis tersebut. Jadi konsultan bisa berperan di bidang di subsistem off-farm, dia juga bisa berperan di subsistem usaha tani, di bidang pengolahan, dan di bidang pemasaran hasil tani, bahkan di bidang atau di subsistem jasa layanan pendukung. Nah, jadi ini kalau kita melihat konsultasi bidang agribisnis, maka kita harus melihat konsultansi di semua subsistem agribisnis. Detail, misalnya kita bisa lihat tadi ya, bidang layanan konsultasi di bidang konsultasi bidang agribisnis itu mulai dari subsistem hulu, agribisnis hulu atau upstream agribisnis atau off farm ya, kadang dikenal juga istilah off farm. Terus kemudian subsistem on farm, ini subsistem usaha tani. Terus kemudian ada subsistem agroindustri atau pengolahan hasil. Terus kemudian subsistem pemasaran dan terakhir ada subsistem jasa penunjang. Di off-farm atau upstream agribisnis, ini meliputi penyediaan sarana produksi, ada benih, ada pupuk, traktor, dan seterusnya. Bagaimana konsultan bisa mendampingi pelaku agribisnis dalam baik memproduksi atau kemudian dalam penggunaan sarana dan prasarana produksi tersebut. Terus kemudian ada subsistem produksi primer. Nah, ini konsultan berarti membantu pelaku agribisnis dalam pelaksanaan kegiatan usaha tani, misalnya mulai dari menanam, bagaimana mengelola hama tanaman, dan seterusnya. Subsistem agroindustri adalah subsistem pengolahan, jadi dari hasil yang ada dari subsistem on-farm atau usaha tani, kemudian diolah. Konsultan bisa membantu dalam proses pendampingan pengolahan hasil pertanian. Misalnya bagaimana pendampingan produk bisa mendapatkan sertifikat halal, atau pendampingan produk bisa mendapatkan ISO, atau pendampingan dalam pengolahan, teknis pengolahan, dan seterusnya. Kemudian subsistem pemasaran atau pemasaran hasil ini juga menjadi aspek subsistem yang sangat penting karena kita tahu pemasaran juga mempunyai peran yang cukup penting ya dalam distribusi produk pertanian. Sekarang dengan teknologi informasi yang semakin maju, tentu petani atau pelaku agribisnis juga harus mampu untuk bisa menghadirkan sistem pemasaran yang efisien, yang kemudian bisa sampai kepada konsumen dengan cepat, terus kemudian dengan kondisi yang baik, dengan biaya yang murah. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi konsultan bagaimana mendampingi pelaku agribisnis untuk bisa memasarkan hasilnya dengan efisien. Kemudian yang terakhir adalah subsisten jasa penunjang, misalnya koperasi, bank, dan jasa keuangan yang lain. Ini juga menjadi penting karena dalam konteks agribisnis, faktor modal, terus kemudian
organisasi seperti koperasi itu menjadi salah satu yang penting. Nah, ini bidang layanan konsultan di bidang agribisnis ya. Jadi di semua subsistem ini konsultan bisa memberikan layanannya atau bisa membantu klien untuk kemudian agar bisa menjalankan bisnis di bidang pertanian dengan baik. Kita lanjutkan tentang kalau tadi kita bicara konsultan bidangnya, nah kita bicara apa sebenarnya atau siapa sebenarnya konsultan di bidang agribisnis. Ada beberapa pendapat atau definisi bagaimana ketika menggambarkan konsultan di bidang agribisnis. Kalau kita lihat dari tadi ya, cakupan subsistem atau luasan layanan jasa konsultan di bidang agribisnis, maka kemudian kita bisa melihat bahwa konsultan agribisnis itu bekerja pada semua aspek atau semua sektor, semua subsistem yang membantu produser atau membantu petani dalam hal ini atau pelaku agribisnis and landholder atau kemudian pemilik lahan apply the latest research, bisa kemudian mengaplikasikan hasil penelitian terbaru, praktis, mempraktekkan teknologi to their farms and businesses. Jadi konsultan itu mendampingi petani di semua sektor tadi, di semua subsistem tadi, untuk bisa mengaplikasikan teknologi terbaru, hasil riset terbaru untuk usaha tani mereka dan bisnis mereka ya. Karena kita bicara bisnis, berarti kita bicara bisnisnya, nggak cuma dalam aspek usaha tani saja. Kemudian konsultan agribisnis dia juga bisa collect data atau mengoleksi data, discuss with farmer, kemudian mendiskusikan dengan petani, to help them grow better crops and navigate complex and changing environmental regulation. Jadi konsultan bisa kemudian membantu petani ya untuk kemudian mengolek data atau kemudian mengumpulkan data, baik data tentang pertanian mereka atau kemudian data tentang perkembangan yang ada sekarang, misalnya tentang perubahan cuaca dan sebagainya, dan kemudian mendiskusikan dengan petani ya, dengan klien untuk membantu mereka bisa kemudian mengelola usaha taninya dengan lebih baik, terus kemudian bisa membantu klien dalam hal ini adalah pelaku agribisnis bisa mengarungi, bisa kemudian menjalani perubahan lingkungan, perubahan regulasi yang kemudian sangat kompleks saat ini. Apalagi sekarang dengan adanya virus corona misalnya dalam konteks distribusi, ini tentu akan menjadi kendala. Banyak daerah yang kemudian menutup perbatasannya sehingga distribusi produk pangan itu akan terganggu. Atau kemudian misalnya sekarang yang terbaru bagaimana harga beberapa komoditas itu naik, sementara di satu sisi harga komoditas yang lain itu turun. Contoh misalnya bawang, karena dia produk impor, dia naik harganya karena suplainya turun. Sementara ayam karena oversupply ya warung makan pada tutup, hotel pada tutup, sehingga harganya drop. Nah, ini kan sangat cepat. Ini gara-gara virus corona. Ini tentu harus disikapi dengan baik oleh pelaku agribisnis, dan konsultan bisa membantu untuk kemudian bagaimana melewati masa-masa yang tidak mudah ini, ya, sehingga kemudian petani bisa tetap eksis. Kalaupun tidak, minimal mengurangi potensi kerugian atau potensial loss. Nah, itu gambaran kurang lebih tentang definisi. Nah, kalau kita melihat dari subsistem agribisnis, maka layanan jasa agribisnis kita bisa bagi sesuai dengan subsistemnya, mulai dari subsistem hulu atau upstream atau off farm. Itu bidangnya bisa tentang fertilizer and pesticide atau pendampingan di bidang penggunaan pupuk dan pestisida, bioteknologi and gene technology, penggunaan biotek ya, teknologi gen, misalnya dalam hal ini misalnya dalam konteks untuk menemukan varietas baru ya. Kemudian ada pest control, bagaimana membantu petani untuk mengendalikan hama. Ini juga menjadi penting karena hama masih cukup mempengaruhi hasil pertanian. Kemudian di bidang subsistem on farm ada farm management.
Jadi membantu petani untuk atau pelaku agribisnis mengelola usaha taninya. Kemudian soil and water management, jadi pengelolaan tanah dan air. Air ini menjadi sumber atau sarana produksi yang sangat penting bagi pertanian. Kalau tidak dikelola dengan baik, maka ini bisa menjadi sesuatu yang fatal ya bagi pertanian. Terus kemudian ada agriculture and ICT. Ini sebenarnya untuk topik ini bisa masuk ke semuanya ya, tidak cuma di bidang farm, on farm saja, bisa di bidang pemasaran, di bidang hulu dan sebagainya, penggunaan teknologi informasi. Sebenarnya subsistem pemasaran hasil, ini bisa tentang agriculture marketing, bagaimana memasarkan produk pertanian dalam konteks saat ini. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah tentang free trade agreement, memahami tentang bagaimana memanfaatkan perjanjian dengan bebas yang ada di berbagai negara. Pertanian adalah produk yang spesifik, biasanya cukup dilindungi dalam free trade agreement, tapi bagaimanapun juga perdagangan bebas itu tidak bisa terelakkan. Jadi ini juga menjadi hal yang penting khususnya bagi petani yang mempunyai komoditas-komoditas ekspor. Kemudian yang terakhir adalah subsistem jasa penunjang, ada financial assistance, human resources management, pengelolaan SDM di bidang pertanian. Ini juga menjadi penting. Penurunan minat pemuda untuk terjun di dunia pertanian ini juga menjadi salah satu hal yang penting karena nanti imbasnya adalah misalnya kurangnya tenaga kerja di bidang pertanian. Sekarang mayoritas petani adalah orang-orang tua dengan pendidikan yang rendah. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Itu beberapa layanan jasa konsultansi di bidang agribisnis yang kita bagi dalam subsistem agribisnis. Nah, kita mulai pembahasan satu-satu ya dari layanan tersebut. Dari yang pertama adalah subsektor upstream agribusiness consulting service atau layanan jasa konsultasi di bidang off farm ya, di bidang hulu, di hulunya. Jadi sebelum orang berusaha tani, apa saja yang kemudian memungkinkan dari konsultan untuk memberikan jasanya. Yang pertama di bidang bioteknologi ya, di bidang biotek. Nah, di bidang bioteknologi and gene technology, jadi di bidang hulu itu biasanya salah satunya adalah penyediaan benih. Nah, konsultasi di bidang bioteknologi ini menjadi penting, misalnya bagaimana membantu petani untuk mengenalkan pada teknologi gen ya, untuk bisa menciptakan atau paling tidak dalam konteks menggunakan produk-produk benih-benih genetik ya, dari pengayaan genetik, misalnya yang cukup terkenal adalah genetic modified organism atau GMO. Nah, GMO ini produk-produk dari GMO ini banyak ya, jagung dan sebagainya. Nah, ini juga harus dikelola dengan baik ya, karena beberapa pihak masih menolak produk-produk ini, meskipun pada kenyataannya hampir rata-rata mayoritas produk-produk seperti jagung dan sebagainya adalah produk dari GMO. Membantu pelaku agribisnis bagaimana agar bisa paham tentang produk ini, terus kemudian bahkan kalau memungkinkan untuk pelaku agribisnis yang cukup besar, dia bisa mengembangkan sendiri ya. Kalau dia misalnya pelaku usaha benih misalnya, bagaimana dia bisa memahami perkembangan terbaru dari bioteknologi di bidang perbenihan. Ini layanan yang pertama dari upstream agribisnis. Juga tentang pesticide and fertilizer consultancy service. Pupuk dan pestisida ini merupakan salah satu sarana produksi yang penting ya, yang dipakai oleh petani dalam kegiatan agribisnis. Dia mempunyai peran yang sangat tinggi ya, terutama dalam produksi tanaman. Dan namun demikian pada akhir-akhir ini dua sarana produksi ini juga menimbulkan masalah ya dalam konteks kaitannya dengan baik kesehatan maupun lingkungan. Karena beberapa pestisida, terutama pestisida kimia, berbasis kimia atau pestisida buatan, itu mempunyai bahaya yang signifikan ya, bisa membahayakan terhadap
kesehatan, dan juga lingkungan. Pestisida meskipun dia disemprot ke tanaman, tapi dia bisa kemudian ikut terbawa ya ketika misalnya ada hujan dan sebagainya, sehingga kemudian bisa masuk ke air, ke sungai. Ketika sungai itu diminum oleh manusia, maka kemudian bisa menimbulkan keracunan. Demikian juga dengan pupuk ya. Penggunaan pupuk yang berlebihan ini bisa membuat tanah itu menjadi tidak sehat. Tanah itu kemudian menjadi mengalami ketergantungan, sehingga ke depan pupuknya akan semakin meningkat. Otomatis secara hitung-hitungan bisnis ini juga tidak baik. Selain juga secara kesehatan tanah juga tidak baik. Nah, oleh karena itu petani perlu mendapatkan advice ya yang cukup, perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup, pendampingan dari konsultan bagaimana untuk menggunakan pupuk dan pestisida itu secara bijak. Menggunakan pupuk dan pestisida itu secara yang tepat gitu ya, baik tepat penggunaan, tepat dosis maupun juga tepat waktu. Ini sama seperti orang minum obat ya. Jadi tidak bisa kemudian petani hanya kemudian seinginnya dia untuk menggunakan pestisida dan pupuk, padahal nanti kedepannya akan membahayakan baik buat dirinya sendiri, buat tanaman maupun buat konsumennya. Termasuk dalam hal ini adalah membantu petani untuk mencari atau bisa menggunakan pestisida dan pupuk alternatif ya. Dalam hal ini misalnya adalah pupuk organik, sehingga efek terhadap kesehatan maupun lingkungan itu juga relatif bisa ditekan. Nah, konsultan itu mempunyai peran yang sangat signifikan dalam hal ini, bisa membantu petani untuk memahami tentang penggunaan pestisida dan pupuk dengan baik. Karena tidak semua petani atau pelaku agribisnis itu kemudian bisa paham ya bagaimana perkembangan terbaru tentang hal ini. Dan ini peran konsultan di bidang pemupukan dan juga pestisida bagi bidang agribisnis. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang on-farm consulting service. Konsultansi di bidang usaha tani ya. Yang pertama misalnya dalam konteks farm management consultant. Ini bisa berkaitan dengan pengelolaan usaha tani. Jadi konsultan yang membantu klien, dalam hal ini pelaku agribisnis, untuk mengelola usaha taninya. Tugas utama dari konsultan di bidang ini adalah membantu klien dalam proses produksi, di mana diharapkan bisa menghasilkan hasil yang secara ekonomis itu paling efisien. Yang pertama misalnya bisa mulai dari farm planning and budgeting, jadi membantu petani membantu petani untuk merencanakan usaha tani, merencanakan penanaman, dan kemudian juga membuat budget ya, atau anggaran. Nah, ini tidak mudah. Banyak orang yang punya uang dan terjun di bisnis pertanian, tapi dia tidak tahu tentang pertanian dan tidak tahu bagaimana tentang planning atau pengelolaan anggaran di bidang pertanian. Kemudian yang kedua ada agronomy advice. Agronomy advice jadi memberikan advice atau nasihat yang meliputi tentang misalnya pemilihan plant species and varieties. Jadi dalam memilih varietas dan spesies tanaman tertentu. Terus kemudian adalah fertilizer strategies, ini hampir seperti yang tadi ya di off-farm. Bagaimana kemudian strategi menggunakan pupuk, weed and disease control strategies, bagaimana strategi untuk mengelola hama ya, atau mengelola penyakit yang melanda tanaman, chemical fertilizer application, aplikasi pupuk kimia, and input requirement and costing, termasuk juga tentang bagaimana mengelola input atau sarana produksi dan juga pembiayaan. Pembiayaan meliputi bagaimana kalau misalnya perusahaan menggunakan pembiayaan atau dana dari bank, bagaimana mengelolanya. Yang ketiga adalah crop rotation plan, termasuk konsultan dalam hal ini dalam membantu petani untuk bisa merencanakan rotasi tanaman. Kapan, ini kaitannya dengan sustainability production, sustainabilitas atau keberlanjutan produksi. Usaha tani, agribisnis karena dikenal sebagai atau punya problem yang umum misalnya adalah keberlanjutan dari produknya.
Kemudian ada livestock production and management, enterprise evaluation, and business planning. Ini semuanya kaitannya dengan bisnis produk pertanian. Jadi bagaimana membantu membantu pelaku bisnis dalam konteks untuk memanage, mengelola bisnisnya, perusahaannya, dan juga mengelola produksi dan manajemen. Itu yang pertama. Ada pest control management. Pest control management ini spesifik pada manajemen pengelolaan atau pengendalian hama. Konsultan bisa membantu investigasi, mengevaluasi, and troubleshooting, dan menyelesaikan masalah tentang pest control ya. Terus kemudian termasuk dalam layanan ini adalah untuk bisa membantu menggunakan berbagai fasilitas ya untuk membantu pengendalian hama. Jadi pengendalian hama ini menjadi sangat penting. Jadi konsultan bisa masuk spesifik pada hal ini karena hama itu kadang untuk hal tertentu bisa kemudian menggagalkan ya proses usaha tani. Nah ini akibatnya bisa kemana-mana, modalnya hilang, pekerjaan hilang, dan bahkan mungkin bisa jadi nanti tidak bisa mampu melanjutkan usaha taninya lagi. Ini konsultan di bidang pest control management. Kemudian yang berikutnya soil and water management consultant. Konsultan di bidang manajemen pengelolaan tanah dan air. Ya, tanah dan air ini adalah faktor produksi utama dalam bidang pertanian. Tanpa tanah dan air, hampir pasti tidak bisa menjalankan kegiatan usaha tani ya. Kalau tanpa tanah masih bisa menggunakan air ya, media tanam, atau tapi kalau tanpa air ya, hampir tidak bisa. Dan keduanya menjadi faktor yang sangat penting. Nah, konsultan di bidang ini dia membantu petani untuk bisa mendevelop, untuk bisa mengembangkan long-term management plans, manajemen atau perencanaan manajemen jangka panjang, identifying soil problem, mengidentifikasi permasalahan tanah, terus kemudian ada recommending solution, memberikan rekomendasi solution atau solusi yang kemudian direkomendasikan kepada pelaku agribisnis. Apa bidang layanannya? Dalam konteks bidang layanan konsultan meliputi misalnya laboratory analysis of soil, plant, and water samples. Bisa kemudian membantu menganalisis tanah, terus kemudian tanaman, dan juga sampel air. Bisa dianalisis, dibantu. Tanah ini kebutuhan kondisi kesuburannya seperti apa, sehingga kalau perlukan pupuk seberapa, sehingga tidak berlebih dan juga tidak kurang. Terus kemudian kondisi airnya, pH-nya seperti apa, cocok nggak untuk tanaman ini. Kemudian yang berikutnya ada evaluation of soil and plant nutrition problem. Bisa mengevaluasi problem atau permasalahan nutrisi tanaman dan juga tanah. Yearly fertilizer and soil management program, program tahunan ya berkaitan dengan pemupukan dan manajemen tanah. Terus ada pre-planting soil amendment program, ada program penyiapan tanah pre-planting ya sebelum proses penanaman. Kemudian ada monitoring of sport field and public reserve. Termasuk dalam ini juga bisa membantu. Jadi dalam soil and management water consultant ini tidak cuma ternyata dalam bidang bisnis, tapi juga misalnya membantu monitoring lapangan olahraga dan public reserve ya atau tempat-tempat publik. Misalnya ada taman, terus kemudian ada stadion yang menggunakan rumput. Ini konsultan bisa masuk ke sana. Jadi ini cukup luas sebenarnya ini untuk bidang soil and water management consultant. Terus kemudian termasuk juga dalam hal ini program for more efficient water use, bagaimana membantu klien untuk menggunakan air yang efisien. Beberapa tempat air itu menjadi sangat sulit untuk didapatkan, maka harus digunakan secara efisien. Mungkin kita di negara tropis ya, air lumayan banyak, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, misalnya pada musim kemarau, ini juga tetap memberikan atau bisa menghadirkan problem juga gitu ya, bagaimana petani bisa rebutan air sampai berkelahi. Nah, ini tentang soil and water management consultant. Ternyata tidak cuma di bidang bisnis, bahkan di bidang-bidang lain ini juga menjadi penting.
Kemudian yang berikut ada penggunaan ICT, ya, konsultan di bidang penggunaan ICT untuk pertanian. Di antaranya misalnya sekarang berkembang ada istilah precision farming, ya, atau pertanian presisi. Ini mungkin kalian sudah cukup paham, atau kalau misalnya belum paham, ini saya ambil salah satu definisi. Precision farming or satellite farming, juga disebut dengan satellite farming, is a whole management approach that make use of new technologies like satellite imagery, information technology, and geospatial tools to help improve profitability. Precision farming atau pertanian presisi itu adalah manajemen usaha tani, ya, secara menyeluruh, pendekatan manajemen usaha tani secara menyeluruh yang menggunakan teknologi seperti teknologi pencitraan satelit, teknologi informasi, dan teknologi geospasial untuk membantu meningkatkan keuntungan, ya, profitability. Precision farming atau precision agriculture also provide farmer information to help improve record keeping and decision making and produce higher quality products in simple weight and higher protein levels with high protein level. Jadi pertanian presisi itu juga membantu petani dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan dalam mengambil keputusan, ya, record keeping, dalam perekaman data, dan juga produce higher quality product, bisa membantu untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Misalnya menghasilkan gandum dengan kandungan protein yang tinggi, atau menghasilkan padi yang rendah kadar gulanya, ya. Sekarang bisa untuk orang-orang yang menderita diabetes. Precision farming ini menggunakan teknologi satelit, geospasial, jadi bisa benar-benar bisa membantu petani untuk menentukan misalnya kadar pupuk yang paling tepat di satu lahan itu berapa, untuk kemudian menentukan jalur distribusi yang paling efisien dari lahan kepada konsumen itu lewat mana. Nah, ini bisa menggunakan teknologi geospasial, misalnya jalur distribusi yang paling efisien seperti apa. Nah, ini precision farming. Nah, kemudian kita berlanjut, kalau tadi di konsultansi di bidang on-farm atau usaha tani, kita berlanjut kepada konsultasi di bidang agroindustrial. Jadi setelah praproduksi, produksi, nah ini pasca produksi. Nah, ini agroindustrial consulting. Di bidang agroindustrial consulting, konsultan bisa membantu klien berdasarkan teknologi dan pengalamannya tentu dalam proses agroindustrial methods, ya, dalam proses pengolahan produk hasil pertanian. Ini bisa meliputi tentang technical and management level, jadi bisa membantu klien misalnya dalam teknis, misalnya bagaimana kemudian mengolah sayuran, mulai dari packaging, terus kemudian sampai kemudian benar-benar bisa siap untuk dipasarkan, atau kemudian sortir dan sebagainya. Ini tentu tidak mudah. Banyak petani yang masih menjual hasil pertaniannya dalam bentuk apa adanya dari lahan. Nah, ini dengan agroindustrial consulting bisa membantu meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian. Konsultan juga bisa membantu studies and analysis for technical improvement of food processes and equipment. Nah, konsultan juga membantu, jadi mungkin pelaku usaha yang dia sudah menerapkan pengolahan usaha tani, tapi bisa meningkatkan dalam konteks prosesnya dan juga mungkin dalam penggunaan alatnya. Terus kemudian yang terakhir, bisa membantu studies and analysis to increase the efficiency of processes, the technology use, and the equipment. Jadi membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan hasil pertanian, penggunaan teknologinya, dan juga penggunaan alatnya. Ini tentu menjadi hal yang sangat penting, ya, penguasaan teknologi. Tidak semua orang bisa menguasai, dan konsultan bisa membantu pelaku usaha tani dalam mulai dari mengenalkan, atau kalau yang sudah kenal membantu bisa improve efisiensinya, terus kemudian juga improve proses produksinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada
konsultansi di bidang pemasaran hasil pertanian, agriculture marketing konsultansi. Jadi setelah praproduksi, diproduksi, diolah, proses pengolahan, proses produksi, ini misalnya dipasarkan kepada konsumen. Nah, kalau kita bicara marketing produk pertanian, umumnya produk pertanian itu dijual dalam bentuk no brand ya, tidak ada brandnya, no label, tidak ada labelnya, tidak ada informasi tentang ini expirednya kapan dan sebagainya, termasuk no product information, tidak ada informasi produknya, ini kandungannya apa, nutrisinya seperti apa, ada sertifikat halalnya atau tidak. Nah, ini umumnya di desa-desa ya, atau di produk pertanian secara umum. Terus kemudian simple packaging. Packagingnya juga sangat simple, mungkin belum memperhatikan aspek kesehatan, terus kemudian aspek, bahkan mungkin kalau aspek yang lebih tinggi adalah aspek visual ya, bagaimana bungkus yang menarik. Nah, ini umumnya yang terjadi tentu dalam skala yang kecil. Branding ini menjadi penting ya. Bagaimana contoh misalnya ini kita bisa membuat ini satu produk yang sama, ini sama-sama keripik singkong, cuman dia ada perlakuan yang berbeda. Yang paling kiri ini dia hanya dibungkus dengan plastik biasa tanpa informasi apa-apa. Kemudian yang di tengah ini sudah lebih baik, ada informasi, ada namanya, ada mereknya, dan kemudian sudah dibungkus. Ya. Tapi yang paling kanan, nah ini kita bisa dapatkan di beberapa minimarket misalnya, ini sudah lebih dari keduanya. Dia ada brand ya, terus kemudian dia juga sudah packagingnya sudah menarik, informasinya juga lengkap, ada sertifikat halal, terus kemudian ada varian rasanya, ini menarik konsumen dengan lebih baik. Ini aslinya tiga produk ini sama-sama keripik singkong, tapi dengan branding yang lebih baik, ini mungkin sekilonya bisa jadi cuma 10.000. Kalau ini mungkin bisa meningkat, bisa jadi 12.000. Tapi ini sekilo, ini mungkin bisa 50.000 ya. 50.000. Karena kalau kita beli satu bungkus, ini isinya kurang lebih sekitar 100 gram ya. Itu sekitar 5.000. Berarti kalau sekilo, bisa 50.000. Ya. Jadi satu produk yang sama dengan, ya tentu mungkin juga ada perubahan teknologi ya, kualitasnya mungkin berbeda. Tapi hampir produk dasarnya sama, tapi dengan branding maka kemudian bisa meningkatkan penjualan, terus kemudian juga bisa meningkatkan income ya, pemasukan atau hasil penjualan dari produk ini. Ini pentingnya. Nah, konsultan di bidang pemasaran hasil pertanian, dia bisa membantu klien di dalam menyelesaikan problem-problem marketing and help farmer improve their marketing performance dalam konteks branding ya, building brand, bagaimana membangun brand ya, ini tidak mudah. Terus kemudian packaging, bagaimana membantu petani atau membantu pelaku usaha tani bisa memperbaiki packagingnya. Terus kemudian labeling, ya, labeling itu ada halal logo, terus kemudian ada PIRT atau produk industri rumah tangga. Ini berarti ada apa? Legalisasi dari dinas terkait, terus ada organic certificate kalau misalnya itu produk organik atau environmentally friendly jika produk-produk itu merupakan produk yang ramah lingkungan. Termasuk dalam hal ini konsultan juga membantu untuk mengurus copyright ya atau kekayaan intelektual. Copyright ini juga penting untuk melindungi brand yang sudah dibikin. Jangan sampai membuat brand terus kemudian ditiru oleh orang lain. Ini tentu sangat disayangkan. Jadi konsultan di bidang pemasaran ini mempunyai peran yang sangat penting karena produk pertanian ini juga perlu naik kelas ya, nggak cuma sekedar dijual seperti ini ya di pasar dengan istilahnya dijual tanpa brand, tapi juga bisa meningkatkan performnya. Yang berikutnya dalam konteks pemasaran, konsultan juga bisa membantu dalam konteks free trade agreement. Ini tentu untuk pemasaran produk-produk pertanian berskala ekspor, berorientasi ekspor. Nah, konsultan di bidang ini bisa membantu petani dalam meningkatkan increase trade
competitiveness, kompetitif perdagangan ya. Terus kemudian effectiveness, efektivitas, productivity, dan produktivitas. Jadi bisa membantu efektivitas, kompetitif, ya, kemampuan untuk berkompetisi dengan negara lain, dan juga produktivitasnya. Nah, layanannya bisa berupa yang pertama understanding the FTA agreement, bisa membantu pelaku agribisnis memahami perjanjian perdagangan bebas. Terus kemudian adalah trade and non-trade barrier, memahami hambatan perdagangan maupun hambatan non perdagangan ya. Ada tarif, ada non tarif barrier. Terus kemudian ada increasing product competitiveness, membantu meningkatkan kompetisi ya, kemampuan kompetisi suatu produk. Dan yang terakhir adalah membantu how to export and import on FTA framework. Bagaimana membantu mendampingi klien dalam ini pelaku bisnis untuk mengekspor atau mengimpor dalam kerangka free trade agreement. Nah, ini juga tidak mudah ya. Mungkin pelaku usaha yang dia sudah cukup malang melintang di dalam negeri, dia ingin meningkatkan profilnya, tidak cuma pasar dalam negeri, tapi juga pasar luar negeri. Ini tentu menjadi penting, sehingga kemudian produk-produk pertanian Indonesia tidak cuma dipasarkan di dalam negeri, tapi juga bisa berjaya di mancanegara. Kemudian yang terakhir, ini adalah konsultansi di bidang subsistem penunjang ya. Contohnya misalnya perbankan ya. Ada bank pertanian, meskipun di Indonesia belum ada. Di beberapa negara seperti Malaysia ini sudah ada, India juga sudah ada, Thailand juga sudah ada. Nah, dalam hal ini konsultan bisa membantu pelaku agribisnis untuk bisa menggunakan secara optimal layanan pendukung bisnis bidang pertanian seperti perbankan, koperasi, dan lain-lain. Tidak semua petani itu sudah punya, bahkan sekedar rekening bank itu juga belum tentu mempunyai. Bagaimana menggunakan mobile banking untuk perdagangan dan sebagainya. Ini menjadi penting. Konsultan bisa membantu petani untuk bisa menggunakan layanan-layanan ini, mengakses modal, mengakses pinjaman untuk membantu meningkatkan bisnisnya. Nah, itu gambaran beberapa layanan konsultansi di bidang dari off-farm, on-farm, sehingga kemudian pada jasa penunjang. Nah, tentu ini kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan ya. Nah, kemudian di akhir dari kuliah ini, saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ya. Kalau kita sudah lihat tadi, bidang layanan jasa konsultasi itu sangat luas, dari subsistem upstream agribisnis sampai kemudian pada off-farm ya, bahkan jasa penunjang. Ya. Dengan adanya wabah COVID-19 ya, atau virus corona, bagaimana sebenarnya prospek bisnis jasa konsultasi ini, terutama di bidang agribisnis? Bagaimana pendapat kalian mengenai prospek bisnis konsultasi di tengah krisis wabah COVID-19 ini? Beberapa usaha tani ini sudah terancam ya, misalnya peternakan, hasil ternaknya menjadi sangat murah. Terus kemudian, meskipun di sisi yang lain misalnya bawang itu menjadi naik, cabai menjadi naik. Nah, pengaruh virus corona ini kemana-mana ya, tidak cuma ke sektor, ke kehidupan kita dalam konteks misalnya mobilitas, tapi juga ke bisnis pertanian. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang prospek bisnis jasa konsultasi di tengah krisis wabah ini? Apakah ini justru menjadi berkah buat konsultan pertanian, atau bahkan malah ini menjadi musibah, sehingga bisnis jasa konsultasi di bidang pertanian ini kemudian akan turun ya, atau boleh dikatakan tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Silakan kalian utarakan pendapatnya di kolom komen yang ada di e-learning maupun di YouTube. Untuk secara detail dari materi kuliah ini bisa dilihat di e-learning ya, yang kalian saya yakin sudah bisa untuk mengaksesnya, untuk bisa mendownload dari materi ini.
kalian baca dari Milan Kubur dan juga dari Philip Sandler. Oke. Kuliah pada hari ini tentang konsultansi di bidang pertanian. Jika ada pertanyaan, ada komentar, atau ada sumbangsih ide atau konsep, silahkan bisa disampaikan melalui komen yang ada di saluran ini atau melalui sarana-sarana yang lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.